Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julardi Gunawan, NIM 19087018. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang kesalahan yang dilakukan atlet saat dalam gizi olahraga. Kesalahan atlet yang sering dilakukan dalam gizi olahraga yaitu seperti kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan menjelang bertanding merupakan salah satu kasus yang sering terjadi, terutama pada cabang olahraga bela diri seperti pencak silat, kempo, tinju, gulat, taekwondo, dan karate. Untuk mengatasi kelebihan berat badan, pada umumnya pelatih atau atlet melakukan cara yang kurang tepat, yakni dengan memeras keringat atlet sebelum bertanding, misalnya dengan lari-lari sambil berjaket plastik di tempat panas atau menggunakan obat-obatan pencahar untuk mengurangi cairan tubuh. Cara-cara tersebut sepintas nampak efektif karena dalam waktu yang singkat berat badan bisa diturunkan hingga 4 kg. Namun sebenarnya cara tersebut justru merugikan bahkan membahayakan atlet itu sendiri. Hal tersebut disebabkan banyaknya keringat yang keluar berdampak terhadap terjadinya dehidrasi. Banyak mineral penting seperti natrium ikut terbuang bersama dengan keluarnya keringat. Menurut Dadang menyatakan bahwa elektrolit dalam cairan tubuh terdiri atas katoin dan anion. Katoin utama berupa natrium dan kalium, sedang anion utama adalah klorida. Mineral-mineral tersebut perlu dipertahankan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Banyak cara dilakukan untuk mengendalikan berat badan, terutama mereka yang kegemukan. Misalnya, pengeluaran cairan melalui aktivitas fisik, diterik matahari, sauna, pengurangan obat-obatan pencahar dan distensis pembalut lemak olahraga, dan pengaturan makanan. Di antara berbagai cara tersebut, pengatur makanan dan olahraga merupakan pilihan yang efektif dan aman, terutama bagi olahragawan. Sebab risiko yang terjadi gangguan fungsi tubuh relatif kecil. Selain itu, otot, tulang, syaraf, perbaikan kemampuan aerobik, dan lain-lain. Olahragawan, terutama cabang olahraga bela diri, sering memilih cara pintas, yakni menurunkan berat badan beberapa saat menjelang bertanding dengan cara berlari-lari di tempat panas agar banyak mengeluarkan keringat, sehingga saat bertanding berat badannya masuk di kelasnya. Cara tersebut mengandung risiko, yakni terjadinya dehidrasi akibat banyaknya keringat yang keluar. Hal tersebut tentu akan menurunkan prestasinya, sebab banyak mineral penting seperti natrium, kalium ikut terbuang bersama dengan keluarnya keringat, sehingga atlet merasa lemas, tak bertenaga, mudah lelah, dan pusing. Untuk mengatasi hal tersebut perlu disusun yang namanya program diet, yaitu yang pertama, dengan adanya program diet, pengatur makanan untuk menurunkan berat badan secara aman diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hitung kalori expenditure. Kalori expenditure adalah banyaknya energi yang diperlukan olahragawan setiap hari. Besarnya kalori expenditure secara sederhana dapat dihitung dengan kelipatan BMR atau basal metabolic rate sesuai informasi. BMR atau basal metabolic rate adalah energi minimal yang diperlukan tubuh dalam keadaan istirahat paling sedikit 12 jam setelah makan. Mental dan fisik dalam keadaan beristirahat total. Besarnya BMR dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain umur, jenis kelamin, cuaca, ras, status gizi, penyakit, hormon, serta berat dan tinggi badan. Besarnya BMR atlet secara sederhana dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan kali 24 kalori. Contohnya, seorang pesilat dengan berat badan 65 kg, jadi BMR-nya 65 kali 24 sama dengan sebesar 1560 kalori.
Menurut Ketut tahun 1970, pencaksilat termasuk kategori olahraga berat sekali, sehingga kebutuhan energi pesilat tersebut dalam sehari adalah 1560 ditambah 125% sama dengan 3510 kalori. Yang kedua yaitu kurangi asupan makanan sebanyak 25%. Setelah diketahui jumlah kebutuhan energi untuk setiap harinya, maka langkah selanjutnya adalah mengurangi asupan makan sebesar 25% dari yang seharusnya dikonsumsi atlet. Banyak cara yang dilakukan untuk mengendalikan berat badan, terutama mereka yang kegemukan. Misalnya, pengeluaran cairan melalui aktivitas fisik di terik matahari, sauna, penggunaan obat-obatan pencahar, dan distensis, pembalutan atau pembedahan lemak, olahraga, dan pengaturan makanan. Di antara berbagai cara tersebut, pengaturan makanan olahraga merupakan pilihan yang efektif dan aman, terutama bagi olahragawan. Sebab risiko terjadinya gangguan fungsi tubuh relatif kecil. Selain itu, akan diperoleh dampak positif seperti peningkatan kualitas jaringan otot, tulang, syaraf, perbaikan kemampuan aerobik, dan lain-lain. Olahragawan, terutama cabang olahraga bela diri, sering memilih cara pintas, yakni menurunkan berat badan beberapa saat menjelang bertanding dengan cara berlari-lari di tempat panas agar banyak mengeluarkan keringat, sehingga pada saat bertanding berat badannya masuk di kelasnya. Cara tersebut mengandung risiko yaitu terjadinya dehidrasi, banyaknya keringat yang keluar. Hal tersebut tentu akan menurunkan prestasinya, sebab banyak mineral penting seperti natrium, kalsium ikut terbuang bersama dengan keluarnya keringat, sehingga atlet merasa lemas, tak bertenaga, mudah lelah, dan pusing. Adapun peran pelatih untuk menyusun perencanaan makanan sinergis dengan perencanaan latihan. Yang pertama yaitu periode persiapan. Kalau periode persiapan dalam arti umum, pada tahap ini dilakukan perbaikan status gizi bagi atlet yang status gizinya masih kurang baik. Penyusunan program diet ditunjukkan untuk peningkatan kadar hemoglobin, perbaikan kemampuan aerobik, penurunan berat badan bagi atlet yang kegemukan, dan peningkatan berat badan bagi mereka yang berat badannya masih kurang. Yang kalau untuk khususnya yaitu tahap fase pemeliharaan status gizi. Program diet ditujukan untuk mempertahankan status gizi yang telah dicapai pada metode persiapan umum. Jadi kesimpulannya yaitu untuk menghindarkan berbagai dampak negatif yang menyertai kegemukan yang diperlukan keseimbangan antara keluaran energi untuk kerja sehari-hari dengan masukan energi yang berasal dari asupan makanan. Dengan cara tersebut, berat badan dapat dikendalikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi kesalahan yang banyak yang dilakukan atlet pada gizi olahraga. Kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.